Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia. Nah, alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu bagaimana tes SKB dari segi wawancara atau interview. Oke, interview atau wawancara dari tim penguji ya. Ini mereka ada dua tim gitu ya. Ada orang, maksudnya satu tim dua orang yang itu akan menginterogasi, bukan ya, tapi untuk mau menanya kepada kita tentang hal-hal yang ingin dia ketahui tentang kita. Oke, wawancara ini berisi tentang bagaimana kita berkehidupan ya dalam hal hari ini. Kita memiliki wawasan yang luas kah? Apakah kita hanya wawasan kita terbatas, ataukah kita memang menjadi orang-orang yang suka ya, menjadi orang-orang yang mandiri dan sebagainya. Baik, contoh dari pertanyaan yang ada di SKB ya. Mungkin alhamdulillah hari ini saya masih ingat ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh tim penilai. Ya, slow aja ya teman-teman ya. Nah, waktu itu wawancara tentang seputar kebangsaan ya, yaitu bagaimana kita mengetahui tentang Pancasila, Undang-Undang 45 ya, dan pasal-pasal ya yang itu terjadi di daerah kita. Ternyata teman-teman ya, awalnya saya itu menghafal-hafal begitu ya, tetapi yang ditanyakan bukan itu ya, malah yang ditanyakan adalah seputar keseharian ya. Dan juga nanti setelah kita mendapatkan pekerjaan ini, misalkan jika anda lulus sebagai pegawai negeri sipil dan Anda bekerja, setelah pulang dari kerja Anda sudah di rumah, kemudian Anda diminta lagi oleh atasan untuk datang ke sekolah atau madrasah atau instansi, apa yang dilakukan? Nah, jadi ini ya, jadi Anda tadi sajikan banyak masalah-masalah dan kita bagaimana sikap kita. Nah, sikap itulah yang akan dilihat. Misalkan kita menjawab begini ya, saya tentu saja lebih memilih pulang gitu ya, karena jam kerja sudah habis ya. Saya kerja dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 4 ya. Di luar jam itu berarti bukan tanggung jawab saya, contohnya begitu. Yang kedua, jawabannya yang kedua, teman-teman memilih begini, saya akan tetap datang meskipun itu bukan jam kerja saya atau tanggung jawab saya meskipun saya masih berada di rumah. Coba bayangkan dua jawaban tadi, mana yang paling tepat? Yang satu lagi dia tidak mau tahu dengan kondisi instansinya, padahal itu penting. Yang kedua, dia mengorbankan keluarganya meskipun dia sudah bermain dengan keluarganya, anak istrinya di rumah, tapi ketika dipanggil oleh atasan dia tetap datang dengan urusan yang penting. Tentu yang lebih baik adalah yang kedua ya. Jadi jawaban kita itu akan menentukan. Contoh lagi adalah soal pertanyaan ya dari penguji itu tentang begini, tentang keislaman, wawasan keagamaan lah begitu. Kalau kita muslim ya, bagaimana kita contoh Anda memiliki teman-teman yang beda agama, kemudian bagaimana Anda berteman dengan mereka ya. Ini hubungan kita dengan orang-orang yang berbeda agama, artinya kerukunan antar umat beragama. Jawablah dengan jawaban yang paling tepat, yang itu jawaban yang bisa melegakan dan tidak ada unsur diskriminasi, tidak ada unsur apatis, tidak ada unsur individualisme ya, dan sebagainya. Artinya nampakkan jawaban-jawaban yang sifatnya mengarah ke kerukunan antar umat beragama ya, toleransi ya. Juga soal ya dari penguji itu ya masih tentang ini ya, tentang radikalisme ya, terorisme dan sebagainya ya. Jadi contohnya begini, jika Anda mengetahui dalam suatu daerah Anda ya, itu Anda mengetahui orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan ya, misalkan dia mengganggu orang sedang beribadah ya, apa yang dilakukan? Jadi dia akan melihat sikap kita ya menyikapi sesuatu masalah, apakah langsung kita langsung kita sekakmat ya, langsung datang kemudian kita gerbek, apakah kita laporkan ke pihak yang berwajib, apakah kita telusuri dulu ya, pastikan dulu buktinya mana ya kan. Teman-teman harus bisa mengetahui bagaimana ya menjawab pertanyaan
dari soal-soal SKB ini, ya wawancara ini dengan sangat bijak ya, dengan sangat hati-hati dan pikirkan dulu ya sebelum menjawab. Pikirkan dahulu sebelum menjawab, tapi jangan pula lama-lama. Karena semakin lama kita menjawab artinya kita semakin kurang penilaian dari si penguji ya. Ketika pertanyaan datang, kita pikirkan sejenak dengan singkat dan cermat, fokus juga, dan perhatikan jawaban-jawaban kita dengan jawaban yang tepat ya. Apalagi ya soalnya, soal tentang oh ya, kita ditanya tentang begini, tentang pekerjaan. Kita masih di tema pekerjaan. Jika Anda nanti diterima di lembaga ini atau instansi ini, bersediakah Anda untuk ditempatkan di mana saja di Indonesia ini? Ya, jadi itu pertanyaan ya, yang biasanya ada ya di banyak instansi. Misalkan ditempatkan di sekolah atau madrasah ini atau instansi ini, apakah kita siap untuk dipindah-pindahkan begitu? Nah, teman-teman harus bisa menjawab dengan rasional dan juga logis, yang pastinya juga sesuai dengan aturan. Sampaikan saja. Kalau memang 5 tahun harus di sini, sampaikan dulu ya. Atau mungkin 10 tahun dulu di sini, setelah itu Anda siap untuk dipindah-pindahkan atau ditempatkan di tempat-tempat tertentu, sampaikan Anda siap. Nampakkan memang kita tuh ya, siap untuk mengabdi, ditempatkan di tempat manapun di Indonesia ya. Kalau saya alhamdulillah khususnya di Sumatera Barat. Jadi katakan memang siap, jangan ada ragu-ragu, jangan ada takut-takut untuk menjawab. Kalau memang sudah siap, katakan siap ya. Kalau sudah melangkah sekali mendayung pantang surut ke belakang gitu ya. Jadi sekali melangkah pantang surut ke belakang. Jadi harus terus jalani terus. Jadi soal-soal begitulah yang sifatnya itu melihat apakah kita itu siap, apakah kita itu memiliki wawasan yang cukup, apakah kita itu menjadi orang-orang yang solutif, yang sifatnya untuk memberi solusi, ya. Apakah kita termasuk orang-orang yang ragu-ragu atau tidak, gitu ya. Jadi semua itu akan dinilai oleh tim pewawancara, ya, dalam interview. Ya masih banyak ya sebenarnya soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh penguji. Dalam hal ini ada 2 penguji di situ. Yang satu bertanya tentang kepribadian kita, pekerjaan kita, yang lagi bertanya tentang sesuatu yang terjadi di daerah kita. Kemungkinan besar pertanyaan yang muncul itu adalah soal tentang masalah-masalah yang sedang terjadi di negara kita, ya. Apakah itu tentang sekarang ini ya, tentang COVID-19, itu pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan juga keluar, atau mungkin pertanyaan tentang seputar pilkada juga barangkali, ya, atau sikap kita sebagai seorang pegawai barangkali terhadap masalah negara kita ini. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu akan kemungkinan ada. Jadi siap-siap aja teman-teman, banyak membaca, banyak belajar, banyak melihat macam-macam soal-soal SKB ya, agar teman-teman bisa siap untuk menjawab setiap pertanyaan dari pewawancara dalam interview SKB CPNS. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat, membantu teman-teman untuk bisa menjawab soal-soal yang ada pada soal wawancara. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.